Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil diskusi terkait materi konstitusi negara yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Lutfi Alif, Aisyah Aminah, Putri Salma Fadila, Pelangi Febriada, dan yang terakhir Indira Putri Nareswari. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan poin-poin pembahasan. Yang pertama ada definisi, kedua fungsi dan tujuan, ketiga sejarah singkat, keempat hasil wawancara, kelima analisis, dan terakhir kesimpulan. Selanjutnya kita mulai dari bahasan pertama yang akan dipaparkan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nah, untuk definisi dari konstitusi sendiri merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu fungsi dan tujuan. Yang pertama, fungsi. Fungsi alat untuk fungsi konstitusi adalah sebagai alat untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Tujuannya untuk memberikan batasan dan pengawasan terhadap kewenangan pemerintah agar terhindar dari kesewenang-wenangan. Selanjutnya, ada sejarah singkat. UUD 1945 dirancang oleh Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tugas BPUPKI adalah menyusun rancangan undang-undang dasar. Persidangan berjalan cukup lama, khususnya dalam membahas masalah dasar negara. BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9. Nah, Panitia 9 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui naskah Mukadimah UUD. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Satu hari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejak saat itu, Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara yang memuat tata kerja konstitusi modern. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama, UUD 1945 di periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Periode ini disebut periode penetapan Undang-Undang 1945 yang dilakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Yang kedua ada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Periode ini disebut periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang biasa dikenal dengan RIS. Yang ketiga ada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Adalah periode Undang-Undang Dasar sementara yang federal dari Undang-Undang RIS 1949 yang merupakan perubahan sementara karena pada dasarnya bangsa Indonesia menghendaki negara kesatuan. Dan yang terakhir ada periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, yaitu berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara atau UDS 1950 dan menjadi konstitusi yang berlaku hingga saat ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Aisyah. Selanjutnya ada hasil wawancara yang akan dipaparkan oleh Pelangi. Kepada Pelangi, dipersilakan. Terima kasih moderator hasil wawancara terhadap 5 narasumber. Pertanyaan pertama,
Apa yang kamu ketahui tentang konstitusi negara? Narasumber pertama, yang saya ketahui, konstitusi negara itu peraturan kenegaraan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini. Yang kedua, konstitusi negara itu aturan atau hukum pengelolaan atau ketatanegaraan negara yang saya ketahui. Ketiga, konstitusi negara itu yang mengatur dasar dari hukum suatu negara. Keempat, konstitusi negara adalah peraturan-peraturan yang membentuk negara untuk keberlangsungan hidup. Yang kelima, konstitusi negara itu semacam pedoman seperti peraturan sekolah, namun ini berlaku untuk kenegaraan. Pertanyaan kedua, menurut kamu seberapa penting konstitusi negara di Indonesia? Narasumber pertama, sangat penting konstitusi negara di Indonesia karena yang fungsinya untuk mengatur kehidupan negara. Jelas kalau tidak ada konstitusi negara, bakal terjadi atau menyebabkan konflik ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, penting dong karena konstitusi ibarat fondasi dari hukum di suatu negara. Ketiga, menurut saya konstitusi negara penting karena agar semua unsur negara dapat diatur dengan semua aturan yang ada. Yang keempat, penting karena aturan itu yang mengatur hidup masyarakat. Yang kelima, sangat penting karena menurut saya konstitusi negara menjadi patokan untuk berlaku baik di masyarakat. Pertanyaan terakhir, kamu tahu tidak konstitusi negara di Indonesia apa? Narasumber pertama yang aku tahu cuma UUD 1945 dan UU. Kedua, mungkin saya kurang mengetahui, yang saya tahu cuma UUD, KUHP, UU, dan Pancasila. Yang ketiga, ya dimulai dari Pancasila, UUD 1945, UU, dan peraturan pemerintah. Yang keempat, kalau tidak salah, konstitusi negara itu UUD 1945, yang kelima, UUD 1945 dan UU. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pelangi. Selanjutnya ada analisis hasil wawancara yang akan dipaparkan oleh Indira. Kepada Indira, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis dari wawancara tadi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat dianalisis bahwa kelima narasumber mengetahui dasar pengetahuan tentang Konstitusi Negara Indonesia sebagai hukum dasar melalui 3 pertanyaan. Berikut penjelasannya. Untuk pertanyaan pertama, dari jawaban kelima narasumber menunjukkan bahwa mereka tahu konstitusi merupakan aturan negara Indonesia. Penjelasannya, jadi konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Narasumber sudah menunjukkan kata kunci dari pengertian konstitusi, yaitu aturan. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagi kelima narasumber, konstitusi itu penting adanya, karena konstitusi memiliki fungsi mengatur dan jika tidak ada, maka akan menyebabkan konflik. Konstitusi sendiri adalah pemberi pegangan dan pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Konstitusi akan membantu tercapainya tujuan sesuai dengan harapan masyarakat dan membantu dalam mengatur hak-hak asasi manusia. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa narasumber sadar akan pentingnya sebuah konstitusi bagi negara, yaitu sebagai pedoman masyarakatnya. Lalu untuk pertanyaan terakhir, kelima narasumber menjawab konstitusi negara Indonesia itu terdapat Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, UU, Pancasila, dan peraturan pemerintah. Untuk penjelasannya, pada dasarnya Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu hasil sidang PPKI sebagai dasar atau pegangan dalam penyelenggaraan negara sekaligus konstitusi tertulis di Indonesia. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa narasumber pun sudah mengetahui konstitusi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketiga pertanyaan di atas dan jawaban-jawaban dari narasumber, apabila masyarakat Indonesia memiliki pemikiran yang sama seperti itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sadar akan esensi konstitusi negara sebagai aturan hukum dasar negara Indonesia yang memang seharusnya dipatuhi oleh setiap warga negaranya. Dan warga dikatakan sudah mengetahui pendidikan dasar kewarganegaraan Indonesia bila memiliki jawaban yang sama dengan narasumber. Sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Indira. Dan yang terakhir, ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Lutfi. Kepada Lutfi, dipersilakan. Ya, terima kasih atas moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan uraian pada pembahasan oleh teman-teman saya, maka dapat saya simpulkan yaitu konstitusi merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara.
Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Di dalam sebuah konstitusi memuat banyak kepentingan seperti tekanan organisasi HAM, organisasi negara, hak asasi manusia, undang-undang dasar, dan masih banyak lagi. Konstitusi juga memiliki kedudukan dan pengaruh yang sangat besar bagi suatu negara karena fungsinya dalam mengatur kekuasaan. Dan selain itu sudah jelas dari hasil wawancara tersebut dapat saya simpulkan juga bahwa dari pernyataan pertama menjelaskan bahwa konstitusi adalah aturan. Ya, aturan adalah suatu patokan dan ketetapan dari pemerintah yang harus ditaati oleh semua masyarakat. Dan dari pertanyaan kedua dapat disimpulkan bahwa konstitusi negara sangat penting, oleh karena itu tujuannya untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa serta tata cara penyelenggaraan pemerintahannya. Serta konstitusi merupakan hukum dasar untuk menentukan arahnya perjalanan negara. Dan dari pertanyaan ketiga dapat disimpulkan yaitu kebanyakan orang mengetahui konstitusi negara adalah UUD 1945, yang artinya semua warga Indonesia semoga mempunyai karakter yang luas dan tropis dan taat bernegara, berbangsa, dan beragama. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Lutfi. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.